Lalu akhirnya bukan lagi persoalan sertifikat, tetapi sekarang ributnya adalah orang Yahudi mau rampas tanah orang Arab. Wow, saudara yang kasih dalam Tuhan, itu politisir sekali. Itu dipolitisir sekali. Nah, tetapi dibaliknya. Jadi saudara, sekali lagi ya, saya bilang ini masalah politik yang kemudian dibawa-bawa di seperti kita di Indonesia lah. Seringkali persoalan politik dibawa ke agama. Dan agama akhirnya orang jadi fanatik, ya kan. Jadi akhirnya ribut Arab sama Israel, ya kan. Yahudi sama Muslim. Wah, saudara yang kasih dalam Tuhan, ini very dirty politics, saudara. Tetapi di Puji Tuhan, Shalom, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam cinta damai dari saya, Perianto Zamasi. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari dimanapun berada pada kesempatan siang hari ini, kembali di video saya kali ini, saya akan membagikan kepada kita semua bagaimana ketika Pak Pendeta Gilbert Lumaindong mengungkap semua sebenarnya apa yang sedang terjadi di Israel dan Palestina hari-hari ini. Ya, ini penting untuk kita ketahui bersama teman-teman ya, agar kita tidak salah memahami dan agar kita juga tidak salah untuk bertindak. Ya kan? Karena jelas kita harus melihat bahwa hari-hari terakhir ini ada yang selalu aja menyerukan, ayo dukung Palestina, ayo dukung Palestina lawan Israel. Lalu kemudian ada juga yang sok-sok Zionis begitu teman-teman ya. Ayo dukung Israel lawan Palestina dan sebagainya. Nah, ini yang salah. Maka sebab itu pada kesempatan siang hari ini saya mengajak kita, karena ini adalah video yang penting untuk kita harus ketahui bersama. Maka saya mengajak kita semua, terlebih orang-orang Kristen yang ada di Indonesia, kita dengarkan bersama nih apa yang disampaikan oleh hambanya Pak Pendeta Gilbert Lumaindong soal konflik yang sedang terjadi dan sudah lama memang terjadi, tapi masih terjadi sampai saat ini. Penjelasan ini dari tahun 2021 oleh Pak Pendeta Gilbert Lumaindong, dan ini dia videonya, kita lihat bersama. Haleluya, haleluya. Selamat datang dalam program Kamu Hebat. Secara khusus kita sedang masuk pada pembahasan GL Komen. Dan saya mau melanjutkan apa yang saya sampaikan sebelumnya, yaitu tentang persoalan yang ada di Timur Tengah. Buat sebagian orang adalah perang Israel dan Palestina, dan sudah saya jelaskan bahwa ini bukan persoalan antara Israel dan Palestina, karena memang ada awalnya persoalan Israel dan Palestina, itu persoalan tanah di Sheikh Jarrah dari 20 kepala keluarga yang kemudian sempat bermasalah di Al-Aqsa. Tetapi sudah gue kasih dalam Tuhan, kalau sudah tahu keberadaan Yerusalem, persoalan di Al-Aqsa itu cukup sering terjadi dan ada demo sedikit, lalu dapat diselesaikan dengan baik, ada lempar-lemparan batu, lalu kemudian dapat diselesaikan oleh tentara Israel dan orang-orang Palestina dengan baik. Tetapi kemudian persoalan ini diambil kesempatan oleh Hamas untuk mendatangkan persoalan. Dan Hamas harus sudah ketahui dulu, Hamas ini adalah salah satu partai politik. Jadi sekali lagi harus jelas kita ketahui, saudara, Hamas ini adalah partai politik. Dan partai politik Hamas ini adalah, tadinya Hamas adalah cabang dari Ikhwanul Muslimin Mesir yang merupakan cabang Gazanya gitu kira-kira. Dan Ikhwanul Muslimin kalau di Jakarta atau di Indonesia itu alirannya itu PKS, saudara. Nah, jadi apa yang terjadi? Ini hanya satu partai politik. Jadi partai politik yang ada di Hamas atau ada di Palestina, maksud saya salah satunya adalah Hamas dan salah satunya adalah Fatah. Dan kebetulan yang menang dalam pemilu terakhir adalah Fatah. Jadi Fatah berkuasa. Tetapi kemudian Hamas tidak mau menerima. Hamas tidak mau menerima dan kemudian Hamas sebagai partai oposisi akhirnya memberontak. Dan dalam memberontaknya akhirnya dia membangun kekuatan sendiri di Gaza. Sehingga orang-orang Fatah, penguasa Fatah dan kepemerintahan Fatah dan kepemerintahan asli Palestina tidak mau dan tidak boleh dan dilarang keras masuk ke wilayah
Gaza, karena itu dikuasai oleh Hamas, saudara-saudara. Dan Hamas jelas tidak mau mengakui Israel sebagai negara, saudara-saudara. Jadi karena itu tujuan Hamas hanyalah menghabisi Israel dan orang-orang Yahudi dari muka bumi. Dan buat mereka, orang-orang Yahudi harus pergi saja ke Eropa, tidak boleh punya tanah sendiri. Dan itu melanggar aturan PBB, saudara-saudara. Karena setiap negara harus punya tanah, saudara, termasuk Palestina dan termasuk Israel. Dan Fatah mengakui Israel dan mau berdamai dengan Israel. Tetapi Hamas tidak mau. Dari awalnya Hamas tidak mau. Nah, Hamas memakai kesempatan ini untuk mendatangkan serangan pada Israel, dalam hal ini roket-roketnya. Dan Hamas kita tahu semua bahwa didukung oleh negara-negara seperti Syria dan khususnya juga Iran, saudara. Nah, jadi jelas ini adalah serangan khusus untuk ke Israel, saudara. Tetapi di balik itu, saya berani katakan ini adalah murni politik, saudara. Murni politik. Sekali lagi saya ulangi, murni politik. Kenapa murni politik? Minta maaf, saya bukan politisi, tetapi saya sebagai seorang hamba Tuhan yang harus menghantar jemaat juga seringkali ke ziarah di tanah perjanjian. Karena selalu saya bilang kalau orang Indonesia datang ke Israel dan datang ke Palestina bukan tujuan politik. Ingat, Yesus lahir di Bethlehem, dan Bethlehem hari ini wilayah Palestina, saudara. Iya kan? Dan puji Tuhan, Yesus mati di Yerusalem, dan Yerusalem wilayah Israel. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, orang Kristen pergi ke tempat dua-duanya, saudara. Tetapi untuk masuk ke Palestina harus lewat pintu gerbang, yaitu pintu gerbang Israel, saudara. Karena Palestina belum punya pintu gerbang sendiri. Jadi jelas, saudara, orang-orang Kristen sewajarnya tidak mendukung salah satu karena kita mendukung perdamaian, saudara. Tetapi itu yang saya jelaskan sedikit tentang persoalannya. Nah, ini murni adalah persoalan politik, sama sekali bukan persoalan agama, bukan soal penjajahan, bukan soal pendudukan. Ini murni soal politik. Kenapa? Nah, ini banyak yang tidak tahu di Indonesia, dan saya harus menyampaikannya karena saya sempat 8 bulan tinggal di Yerusalem, saudara. Dan saya ada 5 menit dari tinggal saya selama 8 bulan itu, 5 menit dari wilayah Sheikh Jarrah. Jadi Sheikh Jarrah saya kenal sekali daerahnya, wilayahnya. Saya juga bersama istri beberapa kali makan di sana, beberapa kali lewat di sana, mengunjungi sana, bermain di sana. Lalu banyak urusan kita di daerah Sheikh Jarrah itu, saudara. Sebetulnya adalah peaceful neighborhood. Tetapi saudara gue yang kasih dalam Tuhan, seperti biasa bahwa 20 orang ini tinggal di sana sudah setelah Israel merdeka. Lalu kemudian akhirnya beberapa keluarga Yahudi menemukan bahwa orang tuanya tadinya di situ dan mereka punya sertifikat yang lengkap. Dan akhirnya sertifikat yang lengkap itu mereka bawa ke mahkamah untuk bertanya, hey, mereka datang dulu ke kawan-kawan di sejarah itu dan tanya, kamu punya surat-surat nggak tinggal di sini? Dia bilang, no, kami udah lama tinggal di sini. Lalu dia bilang, iya, tapi punya surat-surat nggak? Karena orang tua kami bisa membuktikan bahwa surat-surat ini adalah surat-surat yang asli. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, betul wilayah tanah itu waktu itu adalah wilayah Yordan, saudara. Tetapi rupanya di wilayah Yordan itu seperti biasa ada banyak orang-orang Yahudi dari Yordan yang tinggal di situ, saudara. Nah, rupanya ini adalah tanah waris dari orang tua mereka. Jadi mereka punya surat-surat, mereka tunjukkan. Kenapa baru? Ya mereka baru temukan surat-surat itu, ya kan? Dan akhirnya mereka urus di mahkamah, dan itu hal biasa. Di Indonesia juga sering kok soal tanah. Tetapi kemudian dipolitisir oleh orang-orang di Sheikh Jarrah itu. Akhirnya mereka bawa ke Al-Quds atau bawa ke apa itu namanya Al-Aqsa, saudara, ya kan, atau wilayah Yerusalem, orang Arab menyebutnya Al-Quds. Nah, lalu kemudian dibawa ke Al-Aqsa, lalu demo di Al-Aqsa, lalu akhirnya bukan lagi persoalan sertifikat, tetapi sekarang ributnya adalah orang Yahudi mau rampas tanah orang Arab. Wow, saudara yang kasih dalam Tuhan, itu politisir sekali, itu dipolitisir sekali. Nah, tetapi di baliknya,
Jadi saudara, sekali lagi ya saya bilang ini masalah politik yang kemudian dibawa-bawa seperti kita di Indonesia lah, seringkali persoalan politik dibawa-bawa ke agama, dan agama akhirnya orang jadi fanatik ya kan, jadi akhirnya ribut Arab sama Israel ya kan, Yahudi sama Muslim. Wah, saudara yang kasih dalam Tuhan, ini very dirty politics saudara. Tetapi di sisi yang lain, kenapa ini menjadi besar? Karena Palestina juga sedang ada pemilu, saudara. Jadi mau ada pemilu ditunda. Dan ini kalau saya nggak salah ditunda yang ketiga kali, saudara. Ya kan, 2 kali atau 3 kali. Jadi ditunda, saudara. Dan salah satunya pemilu ini ditunda. Kenapa? Karena mereka sedang masih cari-cari kesempatan untuk meraih suara. Karena Fatah tidak mau lost this election, saudara. Nah, lalu kemudian pihak Hamas juga tidak mau lost this election, karena election ini akan membuktikan siapa yang berkuasa, apakah Fatah ataukah Hamas, saudara. Karena ini penguasa dan oposisi, saudara. Nah, jadi masing-masing setiap kali Fatah kelihatannya kuat, Hamas harus bikin persoalan sesuatu supaya ditunda lagi. Dan ketika Hamas sudah mulai kuat, lalu Fatah harus membuat persoalan sesuatu supaya ditunda lagi. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, sekarang posisinya Fatah sangat kuat. Fatah dapat dukungan dari Israel, dapat dukungan dari PBB, dapat dukungan dari segala pihak, dan dapat dukungan dari Amerika. Akhirnya mereka sudah sangat kuat. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, sekarang Fatah atau Hamas, maksud saya, harus menunjukkan kekuatannya. Bahwa kami berani menyerang Israel, kami berani berperang dengan Israel, dan kami adalah Palestina yang sejati. Dan karena itu, kita harus menunda sebentar pemilu ini. Dengan apa? Dengan serangan ini. Lihat, saudara yang kasih dalam Tuhan, this is a very dirty politics. Saudara yang kasih dalam Tuhan, minta maaf. Saya tinggal 8 bulan di sana, so saya mengerti keadaan di sana, dan saya mencintai Palestina. Saya mencintai Israel. Sekali lagi saya bilang, saya hamba Tuhan. Dan saya jahat kalau saya berpihak pada salah satunya. Karena sebagai hamba Tuhan, saya hanya harus memberitakan damai. Karena Alkitab berkata, berbagi lalu membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Saya tidak setuju darah tertumpah. Seperti sudah ketahui, saya membuat program untuk Sigi. Saya juga mempersiapkan bantuan untuk Poso, saudara. Saya juga membuat program untuk Papua, dan kita juga memberi bantuan untuk Papua. Lihat, saudara yang kasih dalam Tuhan, di mana ada darah yang tertumpah, saya tidak bisa terima. Bahkan untuk bencana-bencana yang ada, kita dari program Kamu Hebat berbuat sesuatu. Karena saudara yang kasih dalam Tuhan, we love the people, we love humanity. Kita mengasihi kemanusiaan itu sendiri. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, apa yang terjadi, saya harus menyampaikan kebenarannya. This is a dirty politics. Karena di sini Hamas sedang mau cari suara dukungan bahwa Fatah itu kompromi dengan Israel, Fatah itu kompromi dengan dunia Barat, Fatah itu kompromi dengan Amerika. Kami tidak, kami berani. Lihat, saudara yang kasih dalam Tuhan, sorry, ada bau politik di sini, ada bau politik di sini, ada bau politik di sini. Apakah itu related atau tidak, saudara bisa memutuskannya sendiri. Tapi saudara yang kasih dalam Tuhan, this is what happened di Timur Tengah ini. Lalu kemudian apa yang terjadi di Israel? Di Israel juga sama. Di Israel yang terjadi adalah ada 2 kelompok. Ada kelompok dari Bibi Netanyahu, ya kan, dengan partai Likudnya. Lalu kemarin beberapa waktu yang lalu baru saja pemilu, saudara. Nah, setelah pemilu mereka dapat waktu 1 bulan untuk form the government. Jadi pemilu di Israel itu tidak memilih orang, tetapi memilih anggota Knesset. Knesset itu parlemen, seperti DPR-nya Indonesia. Jadi ada 120 anggota Knesset. Nah, siapapun yang mampu memilih 61 orang dalam koalisi, dia akan menjadi pemerintahnya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, pemerintah sekarang dikuasai oleh Likud. Tetapi waktu pemilu kemarin, Likud hanya bisa 58, berarti oposisi ada 62. Tetapi di Israel tidak otomatis, karena bisa saja orang ambil jalan tengah, tidak mau beroposisi dan tidak mau berkuasa dan tidak mau terlibat. Nah, itu bisa saja. Jadi 1 bulan berlalu, Bibi Netanyahu dengan partai Likud tidak bisa form coalition, tetap 58.
dan partai oposisi yang leadernya adalah Yes Atid, saudara-saudara, pemimpin yang namanya Lapid, saudara-saudara, itu hampir berhasil menguasai 61 kursi, bahkan 62 kursi, saudara-saudara, hampir. Tetapi di dalamnya ada kelompok Natalie Bennett, itu pemimpin dari salah satu partai ultranasionalis yang ada di Israel, dan dia sangat kanan. Tetapi di dalamnya ada partai Arab Muslim, dia sangat kiri, saudara. Jadi ini adalah form bukan lagi pada pro-Palestine atau anti-Palestine, tetapi pro-Bibi Netanyahu atau anti-Bibi Netanyahu, saudara. Karena dianggap Bibi Netanyahu sudah terlampau banyak berkuasa, saudara. Nah, di saat pembahasan ini sedang mau berlangsung, saudara, hanya tinggal dua, yaitu partai ultranasionalis, partai yang paling kanan ini, ya kan, Natalie Bennett, lalu partai yang paling kiri ini, yang partai Arab Muslim ini, yang akan bergabung dengan Yes Atid dan Lapid, dan tiba-tiba this thing happen. Sebagian berkata, apakah ini berkaitan dengan pemilu? It might be. Apakah ini pasti berkaitan dengan pemilu? I don't know. Oke, saya potong dulu sebentar teman-teman ya. Jadi jelas saja apa tadi yang disampaikan oleh hambanya Pak Pendeta Gilbert Lumaindong. Saya hanya kembali menekankan kepada kita. Ayo saudara-saudara kita ya yang ada di Indonesia, saudara-saudara saya yang ada di Indonesia, kita janganlah terlalu ikut campur soal apa yang sedang terjadi di Israel dan Hamas ini, ya kan? Karena jelas ini bukan masalah agama. Ya kan? Ini bukan masalah agama. Karena ya kita harus jujur saja teman-teman ya, bahwa hari-hari ini, hari-hari terakhir banyak sekali yang mengatakan ayo bela Palestina, dukung Palestina, lawan Israel. Ada apa? Emang siapa kita di Indonesia sampai harus ya mendukung salah satu pihak? Mungkin juga ada yang mengatakan ayo dukung Israel, habiskan tuh Palestina. Sekali lagi yang bermasalah bukanlah antara Israel dengan Palestina secara resmi. Sekali lagi ini adalah Hamas. Hamas yang mengambil kesempatan dalam hal ini. Yang memang dia yang menginginkan agar orang-orang Yahudi, orang-orang Israel tidak mempunyai tempat, ya, tidak mempunyai wilayah di negara mereka ini. Sehingga mereka berkerinduan kalau boleh ya orang Israel ini pergi saja. Kalau boleh masuk Eropa ataupun kemana, atau mungkin ke Amerika Serikat, ya, kita nggak tahu bagaimana maksud mereka. Tapi jelas saja ini adalah Hamas. Tapi bagi saya, kalau misalnya memang benar Hamas ini adalah kelompok teroris, ya, maka dalam hal ini, ya, Perserikatan Bangsa-Bangsa, ya, harus respon soal ini. Masa iya kita membiarkan ada kelompok-kelompok yang masih saja melakukan kekerasan, apalagi kepada warga sipil? Ini tentunya tidak boleh dibiarkan. Makanya memang kemarin-kemarin ketika ada yang mengatakan salah Israel, lalu kemudian saya mau bertanya, lalu bagaimana juga dengan apa yang dilakukan oleh Hamas? Apa itu tidak salah? Ya, jadi itu sebabnya pada kesempatan ini jelas saja kita jangan hanya membela, kita jangan hanya mendukung pihak Israel lalu melawan pihak Hamas. Lalu kemudian juga apalagi jangan kita ya mendukung Hamas untuk melawan Israel. Ini yang salah. Satu hal yang kita rindukan di sini teman-teman ya adalah ada solusi kedua negara ini antara Israel dengan Palestina. Karena jelas saja dengan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh kelompok Hamas ini sangat merugikan banyak pihak, apalagi saudara-saudara kita warga sipil yang ada di Gaza ya, Palestina. So itu teman-teman, ayo mari berdoa saja kiranya konflik ini boleh segera berakhir, ya kan? Oke, kita akan lanjut lagi untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh hambanya Pak Pendeta Gilbert Lumaindong, dan ini dia videonya. Tetapi yang pasti, saudara, kalau bahasa orang Indonesia bilang
Tanyakan saja pada rumput yang bergoyang. Kita pakai akal sehat kita pakai nalar kita, tapi sekaligus kita pakai hikmat dari Tuhan. Itu sebabnya saya ingatkan sekali lagi, kita orang Indonesia, please, orang-orang Kristen, kita tidak harus berteriak-berteriak mendukung Israel, lalu menyerang Palestina, lalu kita orang-orang yang mungkin non-Christian tidak perlu berteriak-teriak mendukung Palestina lalu mengutuk Israel. Kenapa kita bangsa yang besar seperti Indonesia, bangsa yang bermartabat, Pancasila, bangsa yang cinta damai, kita juga tidak mau urusan partai di negara kita diatur sama negara-negara lain. Kenapa kita tidak menyerukan damai, menyerukan damai, menyerukan damai? Dan puji Tuhan, hari Jumat kemarin, saudara, hari Jumat kemarin, ya kan? Dan ya, hari Jumat ini, ya tadi pagi, jam 7 pagi. Hari Jumat ini jam 7 pagi tadi, jadi jam 2 pagi waktu mereka, saudara, jam 7 pagi waktu ini, baik Benyamin Netanyahu maupun Ismail Haniyeh sama-sama menyatakan gencatan senjata. Alasannya apa? We don't know. Tetapi makin tercium buat kita, ada bau politik di dalamnya. Ada persepakatan-persepakatan yang nobody knows. Tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, itu sebabnya sekali lagi saya bilang hands off. Mari kita Indonesia, pikirkan bangsa kita di tengah pandemi, pikirkan bangsa kita di tengah begitu banyak malapetaka yang ada, bahkan dengan situasi-situasi penyerangan-penyerangan teroris yang ada. Mari kita tetap bersatu, saudara-saudara Kristenku. Mari kita mengucapkan damai untuk Timur Tengah. Kita cinta Israel, kita cinta Palestina, di atas segalanya kita cinta perdamaian. Saudara-saudara Muslimku yang saya sayang dalam kasih Kristus, kita tetap bersaudara. Mari kita tidak mengagungkan sesuatu. Ini bukan pertandingan bola antara Manchester United atau Chelsea. Silahkan masing-masing boleh berbeda, saudara-saudara, tapi ini nyawa orang, saudara-saudara. Dan puji Tuhan, kemudian ada pengumuman tentang gencatan senjata dari kedua-duanya, saudara-saudara. Dan akhirnya dinyatakan sekitar 250 orang mati dan ribuan rumah hilang, rusak, dan kerugian jutaan dolar, saudara. Yang rugi siapa? Semua rugi. Dalam peperangan tidak ada pemenangnya. Sekali lagi saya bilang, ini bukan penjajahan. Sekali lagi saya bilang, ini bukan penguasaan tanah. Ini open war. Ini perang terbuka. Itu sebabnya saudara yang kasih dalam Tuhan, sebagai hamba Allah, saya hanya mengingatkan buat kita sekalian, mari kita mendoakan untuk peace di Middle East, untuk damai di tanah perjanjian. Kita semua sama-sama cinta Palestina, kita semua sama-sama cinta Israel, kita semua sama-sama cinta perdamaian. Biarlah kita menyerukan kepada pemimpin-pemimpin kita, karena Indonesia negara yang besar, Indonesia adalah negara yang kuat, saudara. Dan biarlah Indonesia terlibat, bukan sebagai tim horenya, ya kan. Sekali lagi saya bilang, ini bukan Manchester United lawan Chelsea, saudara, yang kita bicara, oh saya pegang Palestina, oh saya pegang Israel. No, ini darah yang tertumpah, ini nyawa yang melayang, saudara. Ini rumah yang hancur, ini kehidupan yang kacau dan berantakan, saudara. Ini permainannya bom, saudara. Masa kita bisa jadi tim hore dari salah satu partai ini? Jangan, saudara. Apalagi ini bukan urusan negara, ini urusan hanya sebuah partai yang bernama Hamas yang memang oposisi. Itu sebabnya saya telepon kawan-kawan saya, baik Kristen maupun Muslim yang ada di Ramallah. Mereka bilang, it's okay, di daerah kami nggak ada apa-apa. Saya telepon saudara saya di Bethlehem, baik yang Kristen maupun Islam, dan juga santai-santai aja, nggak seribet Indonesia ini, ya kan. Saya telepon kawan-kawan saya yang ada di Jericho, ya kan, di Nablus, di Jenin, dan jawabannya sama, saudara. Fatah aman-aman saja, daerah tepi barat aman-aman saja. Ada demo-demo di mana-mana, tapi semua menyerukan damai, saudara. Yang mengerikan di Indonesia, bahkan ada rekrutmen
untuk relawan jihad berangkat ke Palestina. Lalu belum lagi di pinggir-pinggir jalan saya melihat spanduk-spanduk yang bukan hanya rekrutmen tetapi juga mengumpulkan dana. Saya juga bingung itu dana mau dikirim kemana, saudara-saudara. Jujur secara terbuka. Kita dari tim Kamu Hebat, kita kirim bantuan ke kawan saya, seorang pendeta di Ramallah, dan kebetulan dia memang turun ke wilayah Gaza, saudara-saudara. Dan untuk sementara ini memang masih keras, tidak boleh, tetapi tetap bantuan-bantuan dijalankan. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, saya melihat kita perlu mendukung. Itu sebabnya dari kami, dari tim Kamu Hebat, kita menopang saudara-saudara kita yang ada di Ramallah. Dan juga tim ini kebetulan punya tim kemanusiaan dan juga punya tim pelayanan yang turun untuk anak-anak, khusus untuk anak-anak dan remaja di Gaza, saudara-saudara. Jadi kita juga sudah buat bantuan kita ke sana. Jadi kita bukan cuma ngomong, saudara-saudara, Kamu Hebat, selalu saya bilang, kita bukan kelompok NATO, tapi kita do something, Jadi saya harap penjelasan saya ini membuat kita lebih jelas lagi bahwa tercium terlalu kental bau politik di dalamnya. Biarlah kita jangan sampai Indonesia luar biasa ini akhirnya terpecah-pecah dan akhirnya mulai saling serang dan akhirnya dipakai oleh asing, dipakai oleh orang-orang tertentu yang punya ambisi-ambisi tertentu untuk akhirnya memecahkan kebersamaan kita antara Kristen dan Islam yang sudah terbangun bersama dengan manis. Ini adalah persoalan yang sangat berbau politik, sangat kental bau politiknya, dan ini adalah persoalan mereka yang perlu kita doakan. Dan saya berdoa pemimpin negara kita dapat berperan aktif untuk mendatangkan damai atas Palestina. Doa saya menyertai. Nah, saudara bisa lihat bahwa sekarang ada banyak spanduk-spanduk di jalan tentang rekrutmen relawan dan juga sumbangan-sumbangan donasi yang saya khawatir nggak sampai ke orangnya. Kalau kita jelas, kita sudah sampai dan kita sudah memberkati mereka. Dan saya juga tanya, kapan perlu kebutuhan lagi, kita akan kirim lagi, saudara. Karena saya punya hati untuk anak-anak yang menderita yang ada di Gaza, saudara. Dan kita tim Kamu Hebat senang dapat berbagi ke sana, saudara. Lalu saya juga sertakan cuplikan berita dari Kompas, saudara, tentang ceasefire atau gencatan senjata yang terjadi di Timur Tengah, baik yang diumumkan oleh Ismail Haniyeh sebagai pemimpin partai Hamas dan juga Benyamin Netanyahu sebagai Perdana Menteri. Iya, dah. Yang lucunya Indonesia ini lebih seru lagi, saudara, karena Persatuan Dukun Nusantara akhirnya mau kirim roket jin, roket gaib. Sampai ada beritanya dan didampingi oleh seorang pemuka agama juga, saudara. Waduh, ini udah kalau orang Belanda bilang the world start of Senkop ini. Dunia udah terbalik di atas kepalanya, dunia udah berdiri di atas kepalanya. Nah, ini juga ada beritanya. Ketegangan antara Israel dan Palestina di tengah gempuran roket yang berdampak banyaknya jiwa membuat sebagian negara menyoroti negara Israel. Sorotan dan dukungan terhadap warga di Palestina juga dilakukan oleh berbagai pihak dan golongan. Namun kali ini berbeda dengan yang lainnya, di mana sejumlah dukun melakukan ritual untuk menggempur Israel terhadap warga Palestina. Seperti dilihat di kanal YouTube milik Kang Ujang Bustomi Cirebon. Dalam video itu, Kang Ujang Bustomi mengatakan dirinya diundang oleh sekelompok dukun. Saya diundang dukun, bilangnya sih ada 30. Ya nggak tahu, saya di posisi dekat berada di mereka dan lagi ngumpul-ngumpul. Begitu ungkap Kang Ujang Bustomi. Dirinya menjelaskan, siapa saja yang mengundang dirinya untuk hadir dalam mendoakan Palestina, dipastikan
Kang Ujang pasti hadir. Saya kalau undangan untuk mendoakan warga Palestina, siapapun yang undang saya datang. Dukun pun saya datang. Begitu ujarnya. Dukun itu pun lalu menjelaskan bahwa mereka adalah para dukun Nusantara. Ini semua dukun Nusantara akan membantu negara Palestina yang diserang Israel. Ia lalu menanyakan bahwa serangan atau bantuan untuk Palestina seperti apa. Dan para dukun itu menjelaskan bahwa akan membantu secara halus. Di sini sudah 2 hari kirim ke sana ke negara Israel. Medianya adalah media halus. Roketnya juga adalah roket media halus. Begitu ungkap para dukun-dukun Nusantara tersebut. Dan juga lagi ada berita bahwa di Bengkulu ada anak yang dikeluarkan dari sekolah meskipun katanya itu dari gurunya, itu dari teman-temannya. Akhirnya semua lepas tangan, saudara, ya kan, karena di TikToknya katanya menghina Palestina, ya kan. Kalau menghina Israel nggak apa-apa, ya kan. Bahkan menghina Pancasila juga nggak apa-apa, saudara. Pokoknya jangan menghina Palestina, ini kan bahaya, saudara, ya kan. Dan kemudian ada lagi berita, ya kan, di Lombok, ya kan, ada orang yang kemudian ditangkap polisi, ya kan, ditangkap polisi, tapi saya dengar kemudian dilepaskan lagi gitu. Nah, ini juga ada beritanya, saudara, ditangkap polisi karena menghina Palestina. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, ini akhirnya udah terlalu gimana ya, udah terlalu euforia yang kelewatan kalau menurut saya, fanatik-fanatik yang berkelebihan. Kita lupa bahwa kita adalah Indonesia. Mari kita jaga Pancasila kita, mari kita jaga kebersamaan kita, karena kita satu bangsa, satu bahasa, dan satu tanah air, yaitu Indonesia merdeka. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita tetap berdoa supaya damai sejahtera atas Palestina, damai sejahtera atas Israel, solusi yang terbaik, 2 negara merdeka hidup berdampingan dengan damai. Dan yang pasti, Indonesia juga harus damai, Indonesia tetap harus kuat, Indonesia jaya, Indonesia merdeka. Salam, kamu hebat. Oke, jadi sekian aja dulu teman-temannya yang bisa saya bagikan kepada kita semua pada kesempatan siang hari ini. Bagaimana tadi penjelasan-penjelasan yang sangat luar biasa yang disampaikan oleh hambanya Pak Pendeta Gilbert Lumendong di videonya kali ini. Dan mari teman-teman, sekali lagi, kita orang-orang Indonesia, apapun agama kita, dari manapun kita berasal, dari suku manapun kita, ayo bersatu. Ya, ayolah kita jangan terlalu malah lebih mengurusin ya apa yang ada jauh di sana, di luar negara kita, daripada kita memikirkan apa yang ada di negara kita sendiri. Banyak yang harus kita bangun di Indonesia ini. Ya, sumber daya manusia juga kita harus bangun. Banyak hari-hari ini orangnya yang radikal, merasa benar, merasa hebat. Ya, merasa harus dihargai dan sebagainya, sehingga ketika ada orang yang berbeda agama dengan dia, itu adalah musuh dia. Dia tidak mengizinkan gedung beribadah untuk agama orang lain untuk boleh berdiri. Nah, ini yang salah, ya kan? Ada orang berkata, ayo kita yang mempunyai hati nurani, kita yang mempunyai kemanusiaan, bantu Israel, atau mungkin katakan bantu Palestina, bantu Hamas dan sebagainya. Halo, banyak yang harus kita benahi di negara kita sendiri. Ya, ngapain harus jauh-jauh mengurusin negeri orang lain? Ya kan? Sedangkan bangsa kita sendiri masih saja belum terbenahi. Banyak orang-orang yang melakukan persekusi, ya, melarang orang untuk beribadah dan sebagainya. Apakah ini juga kita tidak perlu menggunakan hati nurani? Ya kan? Lihatlah, apalagi kalian-kalian yang selalu saja menyuarakan, ayo bantu Israel, Palestina, bantu Palestina. Halo, kalian pakai logika lah, ya.
Kalian pakai logika. Kalau seharusnya Anda mempunyai hati nurani, maka orang-orang yang ada di tetangga Anda, yang ada di sekitar Anda, yang berbeda agama dengan Anda, izinkan, kasih peluang kepada mereka untuk beribadah. Daripada jauh-jauh memikirkan orang yang ada di luar sana. Bahkan dia harus katakan, ayo berjihad. Walaupun sampai sekarang juga kita belum melihat ada yang berangkat ke Palestina untuk berjihad. Jadi ayolah ya, ayo. Kita adalah bangsa Indonesia. Ya, negara yang berdasar Pancasila dan negara yang bersemboyan Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun kita berbeda, ya, beda bahasa, beda agama, suku, ras dan sebagainya, tetapi kita telah dipersatukan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Ayo bersatu buat Indonesia dikenal oleh negara-negara lain bahwa kita adalah negara yang mempunyai persatuan dan kesatuan untuk ya menumbuh kembangkan yang namanya solidaritas, yang namanya cinta damai, sehingga oleh apa yang kita lakukan ini orang bisa melihat kita, wow, ini luar biasa. Negara Indonesia adalah negara yang hebat. Indonesia hebat. Ya, sebab itu mari kita bergandengan tangan dan berdoa agar konflik yang sedang terjadi di Israel Hamas ini boleh cepat terselesaikan. Ya, selamat siang dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam cinta damai dari saya, Perianto Zamasi.